Shalom dan selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya edisi Kamis 17 Februari 2022. Untuk mengawali kehidupan kita di pagi hari ini, mari kita datang kepada Tuhan dan meminta pertolongan hanya daripadanya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita menyertai kita sekalian. Pagi hari ini mari kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita tundukkan kepala, kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, di pagi hari ini kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami mau mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Bukalah akal dan pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti setiap firman-Mu di dalam kehidupan kami. Bersabdalah Tuhan, kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkan. Amin. Pembacaan kita di pagi hari ini terambil dari Roma pasal 8 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-17. Firman Tuhan berbunyi demikian. Hidup adalah roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Jadi, saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita, bahwa kita adalah anak-anak Allah, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji Allah
yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, tema perenungan kita ialah bahagia karena hutang telah lunas. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih, tentu menjadi kebahagiaan tersendiri bagi kita ketika kita memiliki hutang kemudian dinyatakan lunas. Terlebih ketika hutang yang kita miliki sangat banyak dan sepertinya akan sangat sulit untuk melunasinya. Kemudian ada keluarga yang datang dan langsung melunasi semua hutang kita sampai lunas. Tentu kita akan sangat bersuka cita dan berterima kasih kepada orang yang telah melunasi hutang kita. Manusia lama yang hidup dalam dosa juga disebut sebagai orang yang berhutang. Rasul Paulus menyebutnya berhutang kepada daging. Manusia tidak dapat melunasi hutang dosa mereka, dan karena itu butuh sosok yang akan melunasi tersebut. Tuhan Yesus sendirilah yang akan datang melunasi setiap dosa manusia melalui pengorbanannya di kayu salib. Hutang manusia itu sudah lunas, dan karena itu sepatutnya lah manusia itu bersuka cita dan bersyukur kepada Tuhan. Maka sekarang disebut sebagai anak-anak Allah yang menjadi ahli waris kerajaannya. Sebagai ahli waris kerajaan, hendaknya mereka hidup dalam terang Tuhan. Hidup yang dipimpin oleh Roh bukan lagi hidup menurut kehendak diri sendiri, seperti saat mereka masih berhutang dan diperhambakan oleh dosa. Nah, jemaat Tuhan yang terkasih, kita semua sudah ditebus oleh Tuhan dengan kasih-Nya. Karena itu, sepatutnya lah kita hidup benar di hadapan Tuhan. Sebagai orang berhutang yang telah ditebus, kita harus bersyukur dan berbahagia. Terlebih karena kita disebut sebagai ahli waris kerajaan Allah. Maka menjadi sukacita besar bagi kita. Mari kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus, bukan lagi dipimpin oleh kehendak diri sendiri. Karena kita sekarang adalah orang yang berbahagia, karena kita disebut anak-anak Allah, ahli warisnya. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas firman-Mu. Firman-Mu di pagi hari ini mengajarkan kami untuk mengingat pengorbanan-Mu bagi kami anak-anak-Mu Tuhan. Ajarkan kami sehingga kami mampu mencerminkan sikap-Mu di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami juga mendoakan segenap jemaat-Mu terkasih di dalam kehidupan mereka. Engkau senantiasa memberkati, memberikan sukacita, memberikan hikmat dan kesabaran untuk menjalani setiap kehidupan mereka Tuhan. Yang dalam keadaan sakit, Engkau sembuhkan Tuhan, karena kami yakin dan percaya kuasa-Mu luar biasa di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, yang dalam pergumulan Engkau bantu untuk melalui setiap pergumulan mereka. Yang dalam sukacita Tuhan, kami percaya bahwa Engkau akan senantiasa memberikan kami sukacita yang luar biasa. Kehidupan kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Tuntun dan sertai hamba-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat Tuhan terkasih, mari kita pergi di dalam kehidupan kita dan melakukan setiap perintah-Nya dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.